Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 274. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Ketiga, bahwa condonglah hati kepada membenarkan sesuatu, di mana telah keraslah membenarkan itu pada hati dan tidak tergores pada lain pada hati. Dan kalaupun tergores yang lain pada hati itu, tetapi hati enggan menerimanya. Tetapi tidaklah yang demikian itu disertai pengetahuan yang diyakini. Karena jikalau orang yang berada pada tingkat ini mempergunakan dengan sebaik-baiknya penelitian dan perhatian kepada yang meragu-ragukan itu dan kebolehsajaan, maka meluaslah hatinya kepada kebolehsajaan atau at-tajwid. Dan ini disebut i'tiqad yang mendekati kepada yakin. Dan itu adalah i'tiqad orang awam tentang agama seluruhnya. Apabila i'tiqad itu telah terhunjam dalam jiwanya dengan mendengar semata-mata. Sehingga tiap-tiap firqah atau golongan percaya bahwa alirannya atau mazhabnya yang sah, imamnya dan pengikut firqahnya saja yang betul. Jikalau diterangkan kepada salah seorang mereka kemungkinan imamnya salah, niscaya larilah ia daripada menerimanya. Keempat, ma'rifat yang sebenarnya atau ma'rifat hakikiyah yang diperoleh dari jalan dalil yang tidak diragukan dan tidak tergambar keraguan lagi padanya. Apabila tidak ada lagi keraguan dan kemungkinan adanya keraguan itu, maka disebutlah yakin pada mereka atau golongan pemerhati dan ulama ilmu kalam. Contohnya, apabila ditanyakan kepada orang yang berakal, adakah pada yang ada itu atau al-wujud sesuatu yang qadim, maka tidaklah mungkin bagi orang itu membenarkannya dengan tanpa berpikir atau bilbadiah. Karena yang yakin, karena yang qadim itu tidak dapat diketahui dengan panca indera. Tidak seperti matahari dan bulan. Maka orang itu dapat membenarkan adanya matahari dan bulan itu dengan panca indera. Dan tidaklah mengetahui adanya suatu yang qadim, azali, itu dengan mudah atau doruri. Seperti mengetahui bahwa dua lebih banyak dari satu. Bahkan seperti mengetahui terjadinya yang baru atau hadis dengan tanpa sebab itu mustahil. Maka ini juga doruri. Maka berhaklah bagi akal tidak terus membenarkan adanya yang qadim itu dengan jalan spontan tanpa berpikir. Kemudian setengah manusia mendengar yang demikian dan membenarkan dengan mendengar itu secara yakin dan terus-menerus kepada yang demikian. Dan itulah yang disebut i'tiqad atau akidah. Dan yang demikian itu adalah keadaan sekalian orang awam. Setengah manusia membenarkannya dengan dalil. Dan dalil itulah ialah dikatakan kepadanya, jikalau tidak ada pada al-wujud atau al-ada ini qadim, maka yang ada itu atau al-mawjudat seluruhnya baru, hadis. Kalau seluruhnya itu baru, maka adalah dia itu baru dengan tanpa sebab. Atau ada padanya baru yang dengan tanpa sebab. Dan yang demikian itu adalah mustahil. Maka yang membawa kepada mustahil itu adalah mustahil. Dari itu,
maka haruslah menurut akal membenarkan adanya suatu yang qadim dengan darurah. Karena bagian-bagian itu ada 3. Yaitu, seluruh al-mawjudat itu qadim, atau seluruhnya hadis, atau baharu, atau setengahnya qadim dan setengahnya baharu. Jikalau seluruhnya qadim, maka berhasillah yang dicari. Karena secara keseluruhan sudah ada yang qadim. Dan jika seluruhnya baru, maka itu mustahil. Karena membawa kepada adanya kejadian tanpa sebab. Maka tetaplah bagian ketiga atau pertama. Dan tiap-tiap ilmu yang diperoleh dengan cara ini disebut yakin pada golongan pemerhati dan ahli ilmu kalam. Sama saja berhasilnya dengan memperhatikan contoh yang telah kami sebutkan, atau berhasilnya dengan panca indera, atau ghorizah akal, seperti mengetahui mustahilnya yang baru dengan tanpa sebab, atau dengan berita yang mutawatir, atau berita yang berturut-turut dari orang banyak yang tidak mungkin sepakat membohong, seperti mengetahui adanya kota Makkah, atau dengan percobaan seperti mengetahui bahwa Sa'munia yang dimasak menjadi mencret, atau dengan dalil seperti yang telah kami sebutkan di atas tadi. Maka syarat pemakaian nama ini pada mereka itu ialah tidak syak. Tiap-tiap ilmu yang tidak syak lagi pada mereka disebut yakin. Berdasarkan kepada ini, maka yakin itu tidak disifatkan dengan lemah, karena tidak ada berlebih kurang tentang tidak syak itu. Istilah kedua ialah istilah ulama-ulama fikih, ahli tasawuf, dan kebanyakan ulama lainnya, yaitu tidak menoleh pada kata-kata yakin itu pada segi membolehkan dan keraguan, tetapi kepada penguasaan dan kerasnya atas akal. Sehingga dikatakan, si anu lemah keyakinannya kepada mati, sedang ia tidak ragu kepada mati itu. Dan dikatakan, si anu itu kuat keyakinannya tentang kedatangan rezeki, padahal boleh jadi rezeki itu tidak datang padanya. Maka hati telah condong kepada membenarkan sesuatu, dan yang demikian itu telah keras atas hati dan menguasainya. Sehingga sesuatu itu menjadi menetapkan dan menentukan pada hati dengan pembolehan dan pelarangan. Maka dinamakanlah yang demikian itu yakin. Dan tak syak lagi bahwa manusia bersama-sama meyakini mati, dan tidak ada syak lagi padanya. Tetapi dalam kalangan manusia itu ada orang yang tidak mempunyai perhatian dan persiapan untuk menghadapi mati. Seolah-olah ia tidak yakin dengan kedatangan mati. Ada pula di antara manusia yang demikian itu menguasai benar pada hatinya, sehingga seluruh perhatiannya ditumpahkan kepada persiapan menghadapi mati. Tidak ditinggalkannya peluang untuk yang lain. Maka keadaan yang seperti ini dikatakan kuat keyakinan. Dari itu berkata setengah ulama, tidaklah aku melihat suatu keyakinan yang tak ada keraguan lagi padanya, yang menyerupai dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya, selain dari mati. Berdasarkan istilah inilah, maka keyakinan itu disebut lemah dan kuat. Dan kami maksudkan dengan perkataan kami, bahwa setengah dari keadaan ulama akhirat ialah menyerahkan seluruh kesungguhannya kepada menguatkan keyakinan, adalah dengan kedua pengertian yang di atas tadi. Yaitu tidak syak atau tidak ragu, kemudian menguatkannya, keyakinan itu di dalam hati, sehingga keyakinanlah yang memenangi dan menetapkan, dan yang berbuat pada hati. Apabila ini telah difahami,
niscaya Anda mengetahui bahwa yang dimaksud dari perkataan kami ialah yakin itu terbagi tiga. Kuat dan lemah. Banyak dan sedikit. Tersembunyi dan terang. Adapun yang dimaksud dengan kuat dan lemah, maka adalah berdasarkan kepada istilah yang kedua. Yang demikian itu adalah menurut keras dan berkuasanya atas hati. Derajat pengertian yakin tentang kuat dan lemahnya tidaklah berkesudahan. Berlebih kurang persediaan manusia bagi mati adalah menurut berlebih kurangnya keyakinan sepanjang pengertian-pengertian itu. Adapun berlebih kurang tentang tersembunyi dan terangnya keyakinan pada istilah yang pertama, maka tidak pula dapat dibantah. Adapun pada penyelusup kepada kebolehsajaan atau at-tajwiz, maka tidaklah dapat dibantah, yakni istilah yang kedua. Dan juga pada yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada jalan untuk membantahnya. Sesungguhnya Anda dapat membedakan antara Anda membenarkan adanya Makkah dan adanya Fadak. Fadak ialah nama suatu desa dari desa Khaybar. Tempat sana. Dan adanya Fadak umpamanya. Dan antara Anda membenarkan adanya Musa alaihissalam dan adanya Yusya alaihissalam, sedang Anda sebenarnya tidak ragu tentang kedua hal itu. Yang menjadi sandaran keduanya itu ialah berita mutawatir. Tetapi Anda melihat yang satu lebih terang dan lebih jelas pada hati Anda daripada yang kedua. Karena sebab pada salah satu daripada keduanya adalah pembicaraan, yaitu banyaknya orang yang memberitakan. Dan begitu pula orang yang memperhatikan ini akan memperoleh pada teori-teori yang diketahui dengan dalil-dalil. Maka tidaklah jelas apa yang ditunjukkan dengan satu dalil, seperti jelasnya apa yang ditunjukkan dengan banyak dalil. Walaupun keduanya sama, tidak diragukan. Dan ini kadang-kadang dibantah oleh ahli ilmu kalam, yang mengambil ilmu dari kitab-kitab dan pendengaran dan tidak mendasarkan pendapatnya kepada keadaan yang berlebih kurang. Tentang sedikit dan banyaknya keyakinan, maka yang demikian itu adalah disebabkan banyaknya tempat-tempat tersangkutnya keyakinan. Seumpama dikatakan, si Anu adalah lebih banyak ilmunya dari si Anu. Artinya, yang diketahuinya lebih banyak. Karena itulah, kadang-kadang orang alim itu kuat keyakinannya mengenai semua yang dibawa agama. Dan kadang-kadang kuat keyakinannya pada sebagian saja. Jika Anda berkata, aku telah memahami akan yakin, kuat dan lemahnya, banyak dan sedikitnya, terang dan tersembunyinya, dengan pengertian tidak ragu, atau dengan pengertian telah menguasai hati. Maka apakah artinya tempat-tempat tersangkutnya keyakinan dan tempat-tempat yang dilaluinya? Dan pada apa yang dituntut adanya keyakinan? Karena saya, selama tidak mengetahui apa yang dituntut adanya keyakinan padanya, maka belumlah sanggup saya mencarinya. Maka ketahuilah bahwa sekalian yang dibawa Nabi alaihissalam dari permulaannya sampai kepada sesudahnya adalah menjadi tempat lalunya keyakinan itu. Maka sesungguhnya yakin itu adalah ibarat dari ma'rifah tertentu. Dan tempat hubungannya ialah segala ilmu pengetahuan yang dibawa agama. Dan janganlah kiranya diharapkan menghindarinya.
tetapi aku akan menunjukkan kepada sebagiannya saja, yaitu induk-induknya. Di antaranya ialah tauhid, yaitu melihat segala sesuatu dari yang menyebabkan sebab-sebab, dan tidak menoleh kepada perantara-perantara, tetapi melihat perantara-perantara itu dijadikan untuk kepentingannya. Tidak ada hukum apa-apa pada perantara-perantara itu. Orang yang membenarkan ini adalah orang yang berkeyakinan penuh. Maka kalau tidak ada yang kemungkinan ragu dalam hatinya, serta keimanan, niscaya orang itu mempunyai keyakinan dengan salah satu dari dua pengertian itu. Jikalau mengalahkan atas hatinya serta keimanan oleh suatu kemenangan yang menghilangkan kemarahannya kepada perantara, dan rela serta berterima kasih kepada perantara-perantara itu, dan menempatkan perantara-perantara tadi dalam hatinya sebagai pena dan tangan terhadap orang-orang yang memperoleh kenikmatan dengan menurunkan tanda tangannya, maka sesungguhnya orang tadi tidak berterima kasih kepada pena dan tangannya, dan tidak marah kepada keduanya kalau tanda tangan itu membahayakan kepadanya. Tetapi melihat kedua benda tadi, dua macam alat yang digunakan dan menjadi perantara belaka. Maka jadilah dia orang yang yakin dengan pengertian yang kedua. Dan itu yang lebih mulia, atau pada tingkat-tingkat keyakinan, yaitu buah, jiwa, dan faedahnya keyakinan pertama. Manakala telah diyakini benar-benar bahwa matahari, bulan, bintang, benda keras atau jamad, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk seluruhnya dijadikan untuk kemanfaatan bagi manusia dengan kehendaknya, seperti dijadikan pena untuk kemanfaatan dalam tangan seorang penulis, dan bahwa qudrah yang azali adalah sumber bagi seluruhnya. Maka berkuasalah dalam hatinya kemenangan tawakal, rela, dan menyerah diri. Dan jadilah dia seorang yang yakin, bebas jiwanya dari marah, dengki, busuk hati, dan kelakuan buruk. Inilah salah satu dari pintu-pintu yakin. Dan sebagian daripadanya ialah percaya kepada jaminan Allah Ta'ala dengan rezeki yang tersebut dalam firman-Nya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, tidak adalah yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan rezekinya ada pada Allah Ta'ala. Yakin bahwa rezeki itu akan datang kepadanya, dan apa yang ditakdirkan akan sampai padanya. Dan manakala yang demikian itu telah memenangkan dalam kalbunya, niscaya adalah ia dengan jalan tidak terurai pada mencari rezeki, dan akan tidak bersangatan lobanya, rakusnya, dan sedihnya atas sesuatu yang tidak diperolehnya. Keyakinan tersebut membuahkan juga sejumlah taat kepada Allah Ta'ala dan budi pekerti yang terpuji. Sebagian dari buah yakin itu ialah bahwa mengerasi atas kalbunya, bahwa orang yang berbuat amalan baik walaupun seberat kuman yang halus niscaya akan dilihatnya. Dan siapa berbuat amalan buruk walaupun seberat kuman yang halus niscaya akan dilihatnya. Yaitu keyakinan dengan pahala dan siksa. Sehingga ia melihat hubungan taat kepada pahala sebagai hubungan roti kepada kenyang, dan hubungan maksiat kepada siksa sebagai hubungan racun dan ular berbisa kepada kebinasaan. Maka sebagaimana ia berusaha benar-benar menghasilkan roti untuk memperoleh kekenyangan, lalu dijaganya sedikit dan banyaknya roti itu,
maka demikian pula lah ia berusaha berbuat taat sedikit dan banyaknya. Sebagaimana ia menjauhkan sedikit racun dan banyaknya, maka demikian pula ia menjauhkan perbuatan maksiat sedikitnya dan banyaknya, kecilnya dan besarnya. Maka keyakinan dengan pengertian yang pertama itu kadang-kadang terdapat pada kaum mukmin umumnya. Tetapi dengan pengertian yang kedua adalah tertentu bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan buah dari keyakinan ini ialah benarnya muraqabah dalam segala gerak dan diam, dalam segala terlintas di dalam hati, dalam bersangatan bertakwa kepada Tuhan, dan dalam memelihara diri dari segala kejahatan. Semakin keyakinan bertambah keras, maka menjaganya dan menetapkannya pun semakin bertambah berat dan sukar. Sebagian dari pintu yakin itu ialah yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita dalam segala hal, menyaksikan segala yang terbisik dalam lubuk hati kita dan tersembunyi dalam goresan hati dan pikiran kita. Inilah keyakinan bagi tiap-tiap mukmin dengan pengertian yang pertama itu, yaitu tidak ragu. Adapun dengan pengertian yang kedua, dan itulah yang dimaksud, maka adalah sukar tertentu bagi orang-orang yang sidik atau orang-orang yang membenarkan segala yang datang dari agama. Buahnya ialah bahwa manusia yang demikian dalam kesunyiannya beradab bersopan santun dalam segala hal ikhwani. Sebagai seorang yang duduk menghadap seorang maharaja yang melihat kepadanya, maka senantiasalah dia menunjukkan kepada beradab dalam segala amal perbuatannya, menahan, memelihara dari segala gerak dan menyalahi adab kesopanan. Memelihara dari segala gerak yang menyalahi adab kesopanan. Dia dalam pemikiran kebatinannya adalah seperti dengan segala perbuatan zahirnya. Sebab ia yakin benar-benar bahwa Allah Ta'ala melihat kepada isi hatinya, sebagaimana orang banyak melihat kepada zahirnya. Maka bersangatannya pada membangunkan batinnya, membersihkan dan menghiaskan pada pandangan Allah Ta'ala adalah lebih bersangatan daripada menghiaskan tubuh zahirnya pada pandangan manusia. Keyakinan yang seperti ini mewarisi malu, takut, rendah hati, hina diri, tenang, duduk, dan sejumlah lagi dari budi pekerti yang terpuji. Budi pekerti yang terpuji ini mewarisi berbagai macam taat yang tinggi pada Tuhan. Maka yakin dalam masing-masing pintu dari pintu-pintu yang tersebut di atas adalah seumpama pohon kayu. Dan budi pekerti yang terpuji tadi dalam hati adalah seumpama ranting-rantingnya dan bercabang merindang. Amal perbuatannya ini dan taat yang menonjol dari budi pekerti itu adalah laksana buah dan bunga yang bertaburan pada ranting-ranting. Maka yakin adalah pokok dan sendi, mempunyai tempat berlalu dan pintu. Lebih banyak dari yang dapat kita hitungkan. Dan akan diterangkan nanti pada bagian yang melepaskan dari bahaya insya Allah Ta'ala. Dan sekedar ini mencukupilah sekarang untuk memberi pengertian perkataan yakin. Juga di antara sifat-sifat ulama akhirat itu adalah ia selalu merasa sedih, hancur hati, menunduk kepala dan berdiam diri. Bekas takutnya kepada Allah Ta'ala tampak atas keadaan, pakaian, perjalanan, gerak dan diam, berbicara dan tidak berbicara. Siapa saja yang memandang padanya, maka pandangan itu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Rupanya menunjukkan kepada amal perbuatannya. Kuda tunggang, matanya ialah kacamatanya.
Ulama akhirat dikenal dengan tanda-tanda yang ada padanya tentang ketenangan diri, kehinaan, dan kerendahan. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada pakaian yang dianugerahkan Tuhan kepada hambanya yang lebih baik dari khusyuk dalam ketenangan batin. Itulah pakaian para nabi, tanda orang yang soleh, sidik, dan para alim ulama. Adapun perkataan batin, bersendaguro yang tidak terjaga, tertawa terbahak-bahak, bergerak sembrono, dan berbicara tajam, semuanya itu adalah bekas-bekas dari kesombongan, merasa aman dan lengah dari siksaan Tuhan yang Maha Besar dan kesangatan amarahnya. Sifat yang tersebut ini adalah kebiasaan anak-anak dunia yang lupa kepada Allah, bukan kebiasaan ulama-ulama. Fahamilah ini. Karena ulama seperti kata Sahal atau Turi ada 3. Ulama yang mengetahui dengan suruh Allah, tidak mengetahui dengan hari-hari Allah, yaitu mereka yang berfatwa tentang halal dan haram. Ilmu ini tidak mewariskan takut kepada Allah. Ulama yang mengetahui akan Allah dan tidak mengetahui akan suruh Allah dan hari-hari Allah, yaitu orang mukmin umumnya. Dan ulama yang mengetahui akan Allah Ta'ala, suruhnya dan hari-harinya, yaitu orang-orang siddiq, takut dan khusyuk, telah menang atas mereka. Dimaksudkan dengan hari-hari Allah, ialah segala macam siksaannya yang tidak diketahui batasnya dan segala macam nikmatnya yang tersembunyi, yang dilimpahkannya pada abad-abad yang lampau dan abad-abad yang akan datang. Orang yang luas pengetahuannya tentang itu, maka sangatlah takutnya dan lahirlah khusyuknya. Berkata Umar radhiyallahu anhu, pelajarilah ilmu. Pelajarilah untuk ilmu itu ketenteraman, ketetapan hati, dan kelembutan jiwa. Tunduklah dengan merendahkan diri kepada orang tempat kamu belajar. Begitu pula, hendaklah tunduk kepadamu orang yang belajar padamu. Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabiat kasar. Maka tidaklah ilmumu itu tegak dengan sebab kejahilanmu itu. Ada dikatakan bahwa Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kepada hambanya bersama ilmu itu kelembutan hati, kerendahan diri, kebaikan budi, dan kekasih sayangan kepada makhluk ilahi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Orang-orang terdahulu, ada yang mengatakan bahwa orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala, zuhud, tawadhu, dan kebaikan budi, maka adalah dia imam dari orang-orang yang bertakwa padanya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, di antara umatku yang terbaik ialah suatu kaum yang tertawa terang-terangan dari keluasaan rahmat Allah dan menangis secara sembunyi-sembunyi karena takut akan azab Allah. Badannya di bumi, jiwanya di langit, rohnya di dunia dan akalnya di akhirat. Berjalan mereka dengan tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan wasilah atau jalan yang menyampaikan kepadanya. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan Iyad bin Sulaiman